Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang mana akan mengantarkan topik atau isu pilihan selama sepekan terakhir, tentu saja dari ruang redaksi kami Forum Keadilan. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait update atau perkembangan polemik penetapan tersangka KPK atas Kepala Basarnas dan para stafnya yang kemudian diikuti dengan permohonan maaf oleh KPK hanya gara-gara kesalahan prosedur. Polemik OTT KPK di Basarnas terus bergulir. Polemik ini berawal dari OTT terkait suap di Basarnas yang dilakukan KPK pada Selasa 25 Juli 2023 lalu. OTT berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta dan Bekasi. Sebanyak 10 orang ditangkap. KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai pecahan rupiah. Kemudian pada Rabu 26 Juli lalu, KPK menetapkan 5 orang tersangka dan 2 diantaranya berlatar belakang militer aktif, yaitu Kepala Basarnas RI Marsdia Henry Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas RI Letkol Afri Budi Cahyanto. Henry diduga menerima suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan dari sejumlah pihak sekitar 88,3 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Suap tersebut diterima Henry melalui Afri. Tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur PT Interteknografika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roin Aidil. Mereka merupakan para terduga pemberi suap. 2 hari kemudian, pada Jumat 28 Juli lalu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan permohonan maaf pada TNI setelah menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Ia menyebut bahwa keputusan mentersangkakan Henry dan Afri merupakan kesalahan prosedur. Tanak merujuk pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam aturan itu, pokok-pokok peradilan itu diatur di 4 lembaga, yakni peradilan umum, militer, peradilan tata usaha negara, dan agama. Berkaca dari kasus tersebut, Tanak mengatakan pihaknya akan berbenah dan lebih berhati-hati dalam penanganan kasus korupsi, khususnya yang melibatkan anggota TNI. Permintaan maaf tersebut usai rombongan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marskal Pertama Agung Handoko beserta jajaran mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 28 Juli sore. Rombongan TNI tersebut tidak terima dengan ditetapkannya Henry dan Afri sebagai tersangka suap karena merupakan prajurit aktif militer. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengatakan setiap tindak pidana yang dilakukan prajurit aktif militer tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Katanya ada batas kewenangan terkait penanganan korupsi, yaitu KPK memproses warga sipil, sementara anggota TNI aktif diperiksa Puspom. Puspom bertindak sebagai penyidik yang kemudian berkasnya diserahkan ke auditor militer. Selain itu, Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu pun mengundurkan diri setelah polemik ini. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengkritik sikap KPK tersebut. Menurutnya tidak ada tekanan dari TNI, hanya pimpinan KPK saja yang lebay dan meminta maaf. Padahal menurutnya KPK tidak perlu meminta maaf seperti itu. KPK seharusnya tetap menangani perkara dengan melibatkan TNI di dalam penyelidikan dan penyidikan. Agar transparan pada saat diadili, anggota aktif TNI menurutnya diadili di peradilan militer dan untuk sipil dilakukan di peradilan umum. Abraham menjelaskan,
Pasal tentang koneksitas yang diatur dalam KUHP, Basarnas bukan institusi yang berada di bawah militer. Meskipun dipimpin oleh seorang prajurit TNI aktif, tapi tindakan korupsi yang terjadi di Basarnas berkaitan dengan kepentingan sipil. Oleh karena itu, KPK berhak menangani perkara tersebut dengan melibatkan tim penyidik dari TNI. Ia menyebut antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang TNI dengan Undang-Undang KPK Nomor 42 tentang KPK sudah berada di jalurnya masing-masing. Abraham juga menyebut bahwa pimpinan KPK menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terkait kesalahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas. Menurutnya, bukan Dirdiknya yang harus mundur, tetapi pimpinannya. Abraham menilai Dirdik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu yang mengundurkan diri tidak bersalah dalam kekisruhan itu. Ia menjelaskan setiap pengambilan keputusan yang strategis di KPK termasuk penetapan tersangka dilakukan secara kolektif kolegial oleh pimpinan KPK. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat dari pimpinan KPK satu sama lain karena sudah ditetapkan secara bersama-sama. Jika pada waktu terjadi kesalahan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pimpinannya, bukan anggotanya. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo pun menilai bahwa permasalahan yang terjadi antara KPK dengan TNI tersebut adalah perkara biasa. Menurutnya, yang membuat kasus ini ramai karena KPK meminta maaf bahkan hingga menyalahkan penyelidikan. Yudi juga mengatakan bahwa kasus yang menimpa Kabasarnas yang notabene-nya adalah anggota aktif TNI semestinya ditangani oleh TNI bukan KPK. Hal itu karena menurut Yudi KPK tidak memiliki jurisprudensi untuk menindak anggota aktif TNI yang melakukan korupsi sekalipun dilakukan di wilayah sipil. Jika KPK ingin melakukan penindakan terhadap anggota aktif TNI yang korupsi, harus memiliki undang-undang yang jelas. Di tengah polemik yang terus bergulir, Puspom TNI menetapkan Kabasarnas RI, Marsdia Henry Alfiandi, dan Korsmin Kabasarnas RI, Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap proyek di Basarnas. Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 31 Juli 2023 lalu mengatakan Henry dan Afri langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim, Jakarta Timur. Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko pun membantah adanya intimidasi dari rombongan TNI terhadap KPK usai Henry dan Afri ditetapkan sebagai tersangka. Di samping itu, KPK menginginkan kasus dugaan korupsi di Basarnas ditangani secara koneksitas, yakni penanganan kasus bersama antara penyidik sipil dan lembaga. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada Rabu 2 Agustus mengatakan penanganan perkara dengan koneksitas difasilitasi pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jika suatu kasus ditangani secara koneksitas, perkara itu akan disidangkan di peradilan umum, bukan militer. Gufron beralasan bahwa peradilan koneksitas ini akan memberikan keterbukaan bagi semua pihak, tidak hanya cepat, sederhana, dan biayanya juga ringan. Kemudian, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara terkait polemik ini. Presiden Joko Widodo menilai polemik OTT KPK di Basarnas terjadi karena masalah koordinasi. Jokowi mengatakan seharusnya koordinasi dilakukan oleh semua instansi. Setiap instansi harus melangkah sesuai kewenangan masing-masing dan menuruti aturan yang ada. Bagaimana kelanjutan polemik OTT KPK dengan Basarnas ini? Tentunya ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk terus kita ikuti di pekan depan. Apakah ini akan terus bergulir atau menjadi sebuah isu yang akan dipeti eskan? Saksikan terus Forum Ngopini tentunya di setiap akhir pekan bersama kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.